Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menyatakan telah menerima PPN sebesar 97 miliar rupiah dari 6 perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSC. Pemerintah optimis perusahaan yang telah ditunjuk untuk memungut pajak elektronik akan mematuhi kewajibannya kepada negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN yang disetorkan oleh perusahaan digital sebesar 97 miliar rupiah. Penerimaan tersebut berasal dari 6 perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang mulai ditunjuk untuk pemungutan PPN per Juli dan mulai memungut per 1 Agustus 2020. Direktur Penyuluhan Layanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, seperti dikutip laman Kontan mengatakan, untuk gelombang pertama, 6 entitas yang ditunjukkan pada bulan Juli dan mulai melakukan pemungutan selama Agustus sudah menyetor PPN yang dipungut secara keseluruhan sekitar 97 miliar rupiah. Hestu pun optimis perusahaan lain yang telah dan akan ditunjuk pada gelombang-gelombang berikutnya akan melaksanakan kewajiban memungut PPN dengan baik. Menurut Hestu, hingga saat ini proses penghitungan setoran pajak dari perusahaan lain masih dilakukan. Sebab, untuk penunjukan perusahaan pemungut PPN gelombang 2 baru dilakukan per 1 Oktober 2020. Aturan mengenai produk dan jasa digital dikenakan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020. Belai tersebut merupakan aturan turunan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Adapun beberapa perusahaan digital luar negeri yang telah ditunjuk DJP untuk memungut PPN, antara lain Amazon Web Service Incorporated, Google Asia Pacific Pte Ltd, Netflix International BV, Spotify AB, Facebook Ireland Ltd, dan TikTok. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah tingginya transaksi digital saat pandemi COVID-19 berlangsung, ternyata bisa berpotensi untuk menambah pendapatan negara. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang rekan Pras. Ya, mungkin bisa disampaikan juga untuk pemirsa IDX Channel sejauh mana begitu pendapatan yang bisa didapatkan oleh pemerintah dari dunia digital di Indonesia yang saat ini sedang berkembang, Mangi. Iya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, jika bicara mengenai pajak digital, artinya memang kaitannya erat sekali ya dengan digitalisasi dan juga ekonomi digital. Di mana sebenarnya hadirnya era digitalisasi ini di Indonesia adalah karena tren masyarakat yang telah berubah, mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih, dan juga satu hal yang perlu diingat nih pemirsa dan Pras, adanya atau lahirnya digitalisasi di Indonesia ini sebenarnya merupakan salah satu jalan keluar untuk mendongkrak perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan memang hal tersebut juga didukung oleh data dari BPS, yang mana BPS menyatakan bahwa pada kuartal 2 2020 untuk sektor yang pertumbuhannya paling tertinggi itu berasal dari sektor informasi dan komunikasi, yaitu kenaikannya sekitar 10,88%. Yang mana pemirsa dan Pras, kita tahu nih saat ini semua sudah serba digital. Belanja kita bisa belanja online ya, atau belanja secara digital. Lalu menonton film pun sudah bisa dilakukan dengan cara digital. Sampai anak-anak ingin sekolah pun ini juga bisa dilakukan dengan cara online ataupun dengan cara digital, yang mana akhirnya pemerintah Indonesia melihat adanya potensi pendapatan yang sangat besar bagi negara dari tingginya transaksi digital di Indonesia. Dan akhirnya pemerintah memberlakukan pajak digital atau PPN 10% kepada perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan, untuk tujuannya sebenarnya adalah untuk menambah pendapatan negara, terutama dari sisi perpajakan. Baik. Tapi kalau dari sisi penerimaan negara, seberapa jauh sih penurunan yang dialami oleh pemerintah dari sisi penerimaan akibat pandemi COVID-19? Oke lah, memang ini ada tambahan begitu dari sektor digital yang bisa diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang memang mereka menjual konten-konten digital yang dinikmati juga di tanah air, Mangi. Bagaimana?
Ya, jadi untuk penurunan pendapatan negara ya, ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan di sepanjang semester 1 2020, pendapatan negara ini sudah sekitar 811 triliun rupiah, di mana artinya angka tersebut sudah sekitar 47,7% dari target, di mana targetnya adalah sekitar 1.600 triliun rupiah. Dan dari angka 811 triliun rupiah tersebut tentunya ada pendapatan negara yang berasal dari perpajakan ya, yaitu sekitar 624 triliun rupiah. Namun sayangnya Pras dan pemirsa, angka 624 triliun rupiah ini menurun sekitar 9,4% secara year on year jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, dan akhirnya memang pemerintah menerapkan ya pajak digital atau PPN 10% ini salah satunya untuk menambah pendapatan negara dan juga untuk menutupi defisit APBN Indonesia. Ya, betul. Kalau kita bicara mengenai defisit APBN kan memang masih terjadi begitu hingga saat ini. Tapi kalau kita lihat berbagai inovasi ataupun kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain, mungkin salah satunya kita tahu juga menerbitkan surat utang, obligasi, dan salah satunya tadi menyasar perusahaan-perusahaan asing yang berbasis digital yang beroperasi di Indonesia. Karena dinikmati juga oleh masyarakat Indonesia dan mereka pun juga bisa mendapatkan pendapatan dari konten-konten yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Jadi memang sudah sewajarnya pemerintah juga menerapkan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis digital seperti saat ini, Mangi. Tapi seberapa luas juga sebenarnya penetrasi ataupun manfaat yang bisa dirasakan pada saat COVID-19 seperti ini kalau kita bicara mengenai industri digital yang bisa dinikmati masyarakat pada saat di rumah misalnya? Ya, jadi memang ini saya menyinggung sedikit soal APBN ya Pras dan pemirsa, di mana sebenarnya untuk pada Januari hingga Agustus 2020 ini untuk defisit APBN Indonesia ya, ini sekitar 500 triliun rupiah, dan memang jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, defisit anggaran APBN ya hanya sekitar 199 triliun rupiah. Dan akhirnya pemerintah menerapkan PPN 10% atau pajak digital ini ya, yaitu tadi untuk menutup defisit anggaran APBN, lalu juga untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena memang transaksi digital di Indonesia ini bisa dikatakan cukup tinggi, pemirsa dan Pras. Dan saya mau tanya nih kepada Pras, kegiatan apa yang paling sering dilakukan oleh Pras ya di saat pandemi COVID-19 ini untuk mengisi waktu luang? Ya, kalau saya sih biasanya pada saat work from home misalnya WFH gitu ya, menonton misalnya di siaran-siaran ada yang di Netflix ataupun mencari-cari berita melalui online yang biasanya kita kerjakan di rumah begitu pada saat mengisi waktu luang, karena pada saat pekerjaan sudah selesai kita kan bisa menonton film ataupun juga mencari sumber-sumber informasi lainnya melalui layanan digital. Ya, jadi jika memang Pras gemar menonton film nih ya melalui Netflix terutama untuk mengisi waktu luang, artinya Pras juga sudah siap ya untuk membayar pajak digital atau PPN sekitar 10%. Karena memang sejauh ini sudah ada 36 perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dikenakan pajak digital, antara lain ada Netflix, lalu ada Spotify, ada TikTok, ada Twitter, lalu juga ada Amazon Web Series, dan juga ada Shopee dan juga JDID dikenakan juga nih pajak digital sebesar 10% ini, di mana sebenarnya pelaku usaha ataupun perusahaan tersebut ya ini berperan sebagai pemungut dan juga penyetor pajak 10% kepada pemerintah. Nah, jika memang tadi ya seperti yang sudah dikatakan oleh Pras ini suka menonton film ya dari aplikasi Netflix, itu nantinya akan dikenakan PPN sekitar 10%. Namun bagi para pemirsa yang memang sering mengakses contohnya Facebook dan juga Twitter dan juga TikTok ya, jika hanya mempunyai akun saja untuk mengakses
aplikasi tersebut itu tidak akan dikenakan PPN 10%. Namun jika ingin beriklan di aplikasi tersebut itu akan dikenakan PPN 10%. Dan memang dari total 36 perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah ini dibagi menjadi 4 gelombang, Pras dan pemirsa. Di mana gelombang pertama ini ditunjuk pemerintah ya pada tanggal 1 Juli, lalu sudah mulai memberlakukan pajaknya di 1 Agustus. Kemudian di gelombang kedua ditunjuk oleh pemerintah pada 1 Agustus dan mulai memberlakukan pajaknya pada bulan-bulan berikutnya dan begitu seterusnya hingga di gelombang keempat. Baik, baik. Tapi kalau dari sisi perusahaan-perusahaannya nih mungkin juga bisa disampaikan kriteria apa saja sih dari perusahaan-perusahaan digital ini yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah? Ya, jadi memang ada beberapa kriteria khusus ya yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu adalah perusahaan yang memang memiliki pendapatan yang lebih sekitar 600 juta rupiah dalam 1 tahun ataupun sekitar 50 juta rupiah dalam per bulannya. Dan untuk jumlah customer atau pengunjungnya ya itu sekitar 12.000 pengunjung atau customer dalam 1 tahun. Dan sebenarnya Pras mengenai pajak digital atau PPN 10% ini ya, ini merupakan hal yang sebenarnya sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak dahulu. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya, Pras. Oke. Memang kalau kita bicara pajak-pajak dari industri digital yang sudah diterapkan oleh pemerintah memang bukan hal yang baru, tapi ini bagaimana upaya pemerintah juga untuk terus bagaimana bisa mendapatkan sumber penghasilan tentunya bagi negara dengan menyasar perkembangan industri digital di tanah air, karena proses digitalisasi di Indonesia pun saat ini sedang berkembang luar biasa pesatnya begitu. Jadi saatnya juga pemerintah memanfaatkan juga peluang ini mendapatkan pundi-pundi baru untuk menopang lagi anggaran pendapatan belanja negara, karena kalau memang kondisi market realnya atau real market secara real di lapangan itu kan tidak bisa berkembang dengan sangat signifikan karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pemanfaatan dunia digital di mana orang pun tidak harus bertemu, tidak harus bertatap muka, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan baru tentunya bagi pemerintah yang terus dikejar hingga hari ini, Magi. Iya, jadi memang dahulu ya sebelum PPN 10% ini ini hanya mekanismenya saja yang dirubah sebenarnya oleh pemerintah, di mana untuk beberapa waktu lalu PPN 10% ini tetap dibebankan kepada customer, namun customer atau pelanggannya ini harus menyetor PPN-nya ini kepada pemerintah atau negara. Namun ternyata hal tersebut dinilai tidak efektif karena memang banyak sekali customer atau pelanggan ya yang tidak menyetorkan pajaknya. Akhirnya pemerintah merubah mekanismenya menjadi pajaknya ini ditunjuk ya langsung ke perusahaan, dan perusahaannya ini akan membebankan kepada customer. Jadi tidak lagi customer yang menyetor pajaknya, namun perusahaan tersebut yang akan menyetorkan pajaknya ke pemerintah. Nah, tadi Pras sempat menyatakan ya bahwa Pras ini gemar menonton film ya melalui aplikasi Netflix. Perhatikan atau tidak nih Pras, saya ingin memberikan informasi sedikit. Ketika pemerintah sudah mulai memberlakukan PPN 10%, ini ternyata ada kenaikan tarif dari Netflix yang tadinya Pras hanya sekitar Rp49.000 ya untuk paket mobile. Ini naik menjadi Rp59.000. Kemudian untuk Google juga memberlakukan kenaikan tarif ya, tidak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara lainnya. Contohnya seperti di Inggris naik 2%, lalu di Austria naik 5%. Karena jika bicara mengenai pajak digital, ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya, ini telah diberlakukan juga untuk pajak digital. Betul, memang tidak hanya Indonesia saja menerapkan penerapan pajak untuk industri digital, karena memang memanfaatkan momentum, kemudian melihat ada celah ataupun peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan baru dari sektor digital. Kenapa tidak begitu kan? Itu yang akan terus dilakukan oleh setiap pemerintahan begitu, karena memang ini sangat membantu keuangan negara ujung-ujungnya. Tapi kalau dilihat hingga saat ini, Mang, seberapa banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan pajaknya kepada pemerintah, dan seberapa besar sih pajak-pajak yang mereka berikan ke negara? Ya,
jadi untuk sejauh ini untuk 6 perusahaan yang berada di gelombang pertama ya, ini sudah menyetorkan PPN atau pajaknya kepada negara ya, kepada pemerintah itu sudah sekitar 97 miliar rupiah, dan data tersebut berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Dan memang menurut data atau riset dari McKinsey ya, untuk potensi transaksi digital di Indonesia di sepanjang 2020 ini akan mencapai 55 hingga 65 miliar dolar Amerika, atau jika kita rupiahkan itu sekitar 818 triliun rupiah. Bayangkan dari 818 triliun rupiah kita ambil 10%-nya saja itu sudah sekitar 8 triliun rupiah. Maka akan masuklah itu 8 triliun rupiah ini untuk menambah pendapatan negara tentunya dari sisi perpajakan. Tapi menurut Pras sendiri bagaimana nih tentang penerapan pajak digital? Apakah bisa menambah pendapatan negara? Apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini sejauh ini sudah tepat tentang pajak digital ini? Ya, sudah pasti sangat tepat sekali begitu Mangi. Apalagi tadi dengan data-data yang sudah Anda sampaikan, memang dari 800 triliunan kemudian kita mendapatkan 8 triliun rupiah itu tentu sangat bermanfaat yang bisa digunakan untuk pos-pos lainnya dari keuangan negara, yang misalnya untuk membangun lagi UMKM, bagaimana menggerakkan roda perekonomian yang bisa dimanfaatkan lebih luas. Karena dengan kondisi seperti saat ini, di saat juga penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang secara realnya begitu di lapangan memang agak sulit tercapai karena adanya penurunan dari kinerja perusahaan-perusahaan, mau tidak mau yang paling bergerak saat ini adalah dunia digital begitu, dan itu pun bisa dimanfaatkan karena rata-rata semua iklan-iklan yang biasanya masuk ke dalam media lain lah misalnya itu masuk ke era digital dan masuk ke dalam media digital juga, dan tentu mereka sudah mendapatkan penghasilan dari situ. Saatnya juga pemerintah pun bisa mendapatkan hal yang sama begitu karena mereka beroperasi di Indonesia, dinikmati oleh warga negara Indonesia juga begitu Mangi. Dan kalau dari sisi tantangannya bagaimana? Apakah memang cukup sulit dalam menagih ataupun menerapkan pajak-pajak digital ini terhadap perusahaan tersebut? Ya, jadi memang ini berdasarkan data dari We Are Social ya, di mana jumlah penduduk Indonesia ini sudah sekitar 270 juta orang. Dan untuk jumlah orang yang mengakses internet ini sudah sekitar 175 juta orang, yang artinya 64% penduduk Indonesia ini telah mengakses internet. Tapi ternyata masih ada sekitar 36% ya yang belum bisa mengakses internet. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi fokus pemerintah ke depannya untuk mungkin menyediakan fasilitas yang memadai bagi penduduk Indonesia ya, karena semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet, maka akan semakin tinggi juga transaksi digital yang akan dihasilkan. Dan semakin tingginya transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maka akan semakin tinggi pula pendapatan negara dari pajak digital tersebut. Dan ini saya mau menyampaikan ada satu pernyataan ya dari ekonom senior Indef terkait pajak digital ini dari Tauhid Ahmad yang menyatakan bahwa sebenarnya mungkin ke depannya pemerintah juga bisa mengkaji ulang tentang keputusan pajak digital, karena sejauh ini memang pajak digital ini dibebankannya oleh masyarakat ya, atau kepada pengguna. Mungkin kedepannya bisa dikaji lagi agar tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, namun juga bisa dibebankan kepada pelaku usahanya. Tujuannya adalah untuk agar masyarakat ini ya kedepannya dalam bertransaksi digital ini bisa lebih nyaman. Jika lebih nyaman dalam bertransaksi digital, maka akan semakin tinggi pula transaksi digital dan semakin tinggi pula pendapatan negara dari sisi pajak digital tersebut, pemirsa dan Pras. Iya, itu dia, karena memang butuh juga bagaimana keseriusan ataupun perhatian dari para pelaku usaha yang bergerak di industri digital. Apabila memang pajak yang sudah dibebankan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan berbasis digital tadi pun mau mereka serap ya secara pribadi, dalam artian dalam perusahaannya sendiri, tidak melibatkan nasabah ataupun masyarakat pengguna layanan digital ataupun dalam arti konten-konten digital yang mereka lihat, tonton, manfaatkan begitu. Tapi ya lagi-lagi memang tantangan yang sangat berat begitu Mangi, karena tidak semua perusahaan pun ingin membebankan pajak yang sudah diberikan itu untuk mereka sendiri. Tentu mereka juga akan melibatkan kepada masyarakat penggunanya begitu dengan membebankan adanya kenaikan tarif yang seperti Mangi tadi katakan begitu pada saat kita menonton misalnya Netflix, tiba-tiba ada tagihan
tagihan tambahan begitu, karena memang itu mencoba dibebankan secara bersama begitu di saat masyarakat pengguna bisa memanfaatkannya secara langsung, dalam artian bisa menikmati film nonton di rumah begitu, tapi ada juga biaya yang harus dikenakan begitu Mangi. Jadi memang mencoba sharing nampaknya begitu dari perusahaan-perusahaan tersebut. Iya. Dan memang saya sih optimis ya Pras ya, mengenai pajak digital ini kedepannya akan semakin menambah pendapatan negara ya, karena memang transaksi digital ini memang sangat sedang tinggi sekali di masa pandemi COVID-19 ini, pemirsa dan Pras. Betul, itu dia. Mangit, terima kasih banyak atas data-data dan mungkin ini hasil riset yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa IDXN. Semoga ini bermanfaat begitu, karena memanfaatkan juga dunia digitalisasi, ada konsekuensi juga yang harus ditanggung. Tadi karena di satu sisi pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari dunia digital, di satu sisi masyarakat pengguna pun juga akan ada tambahan biaya yang harus mereka rasakan. Baik, Mangit, terima kasih atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kita akan sampaikan infografis sejauh mana pendapatan-pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah dari industri digital. Sesaat lagi.